أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Islam sangat menekankan kepada pemeluknya untuk memiliki akhlak yang mulia. Bahkan menjadikan akhlak yang mulia sebagai salah satu ibadah hati yang paling mulia atau yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik, hadis tadi menyebutkan bahwa itu adalah ibadah atau amal salih yang nilainya dalam timbangan amal itu sangat berat. Bobotnya dalam timbangan amal itu sangat berat. Bahkan akhlak yang mulia itu nilainya dalam timbangan amal atau dalam derajat melebihi pahala puasa sunnah atau salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'imi." Seorang mukmin dengan akhlak yang mulia, ia bisa menyusul derajatnya orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa sunnah. Hanya dengan apa? Akhlak yang mulia. Bahkan saudara sekalian, akhlak yang mulia itu sangat erat kaitannya dengan kesempurnaan iman atau agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang iman yang paling sempurna imannya adalah orang iman yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya,
maka semakin sempurna imannya. Semakin kurang akhlaknya, maka semakin kurang imannya. Akhlak yang mulia itu mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap agama, terhadap syariat, sehingga orang yang akhlaknya mulia, begitu dia tahu ini agama, begitu dia tahu ini syariat, maka dia akan menjadi orang yang paling cepat mengikutinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nas ma'adin kama'adinidz dhahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang, seperti barang tambang emas dan perak. Artinya dia memiliki karakter dasar yang berbeda-beda. Seperti orang menambang batu, ada yang dia dapat batu kali, ada yang dia dapat batu ake, ada yang dia dapat batu permata, ada yang dia dapat emas, ada yang dia dapat berlian. Manusia seperti itu. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqihu. Orang yang paling baik karakternya, akhlaknya di masa jahiliyah sebelum dia mengenal Islam, maka dia adalah orang yang terbaik dalam Islam ketika dia telah faqih. Nah, jadi begitu dia kenal Islam, bertambah ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang terbaik pula dalam Islam. Coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain seperti Hamzah dan yang lainnya. Mereka di dalam Islam adalah orang-orang terbaik. Sebelum Islam, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang terbaik. Saudara sekalian, sedemikian pentingnya akhlak, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita tentu tahu bahwa misi utama para rasul itu adalah menegakkan tauhid. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, aku telah mengutus dalam setiap umat seorang rasul yang semuanya menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Artinya menegakkan tauhid itu adalah misi para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara sekalian, mengingat besarnya pengaruh akhlak dalam penegakan tauhid dan syariat-syariat yang lain,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Saudara sekalian, ketika seseorang akhlaknya buruk, maka terkadang ibadah-ibadah besar yang dia lakukan, pahalanya tidak cukup menutup dosa yang diakibatkan keburukan akhlaknya. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ada seorang perempuan, dia ahli qiyamul lail, sedekahnya juga banyak, tapi dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya. Menyakiti tetangga dengan lisan. Itu akibat dari apa itu? Akhlak yang buruk. Nah, dia ahli qiyamul lail, dia ahli puasa, dia ahli sedekah, tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, hiya finnar. Perempuan yang seperti itu tempatnya di neraka. Perempuan lain diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan yang ahli qiyamul lail, sedekahnya tidak banyak, puasa sunnahnya juga tidak banyak, tapi dia tidak menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hiya fil jannah, perempuan seperti itu di surga. Contoh lain, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadrun manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang uangnya habis, perabotnya habis, terjual semua karena bangkrut. Itu nama orang bangkrut. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan ibadah-ibadah yang besar. Tapi dia juga datang dengan catatan pernah mencaci maki si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil hartanya fulan, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua orang yang pernah ia zalimi untuk mengambil kebaikan dia sesuai dengan kezalimannya. Yang dipukul, ambil kebaikannya. Yang diambil hartanya, ambil kebaikannya. Yang pernah dirusak kehormatannya, ambil kehormatannya. Yang pernah dicaci maki, ambil kebaikannya. Celakanya kebaikan dia sudah habis. Orang-orang yang pernah dianiaya masih banyak. Apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang yang dizalimi, dosanya ditanggungkan kepada dia sesuai dengan kezalimannya. Yang asalnya dia datang dengan pahala yang banyak, pahala itu habis, sekarang justru menanggung dosa yang banyak. Itu akibat apa, saudara sekalian? Akibat dari su'ul khuluq. Nah,
akibat dari akhlak yang buruk. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Apa sih sebenarnya akhlak itu? Akhlak itu diterjemahkan oleh para ulama dengan mengatakan dia adalah hayatun lin nafsi, kondisi jiwa. Kondisi apa? Jiwa. Rasikhatin, yang tertanam kuat. Jadi kondisi jiwa atau sifat kejiwaan yang tertanam kuat. Tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin, yang sebab ia perbuatan-perbuatan itu dapat keluar dengan sangat mudah, min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin, tanpa memerlukan berpikir lama, tanpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Itu namanya apa? Akhlak. Jadi dia adalah sifat hati yang tertanam dalam hati, kondisi yang tertanam dalam jiwa seseorang. Nah, yang mempengaruhi perilaku dia, itu namanya adalah akhlak. Kalau pengaruh yang keluar darinya itu buruk, maka itu adalah akhlak yang buruk. Kalau pengaruh yang keluar darinya itu baik, berarti itu akhlak yang baik. Misal, orang yang dermawan itu menjadi akhlaknya. Setiap kali ada kesempatan memberi atau peluang untuk memberi, refleks dia langsung memberi, nggak perlu dia pikir panjang. Kenapa? Dermawan adalah sifat dia. Orang yang sifatnya pemaaf, memaafkan itu sangat mudah bagi dia. Kenapa? Memaafkan adalah sifat atau akhlak dia. Sebaliknya, orang yang pelit sama. Nah, nanti yang refleks ketika dia dituntut untuk memberi, apa yang refleks? Gak mau memberi. Orang yang pemarah, sifat yang akan atau perilaku yang keluar secara refleks ketika dijumpai sebab-sebab kemarahan apa? Marah. Baik. Seseorang itu akan mengikuti apa perintah hatinya. Makanya dikatakan hati itu melebihi raja. Bukan sekedar raja, tapi dia melebihi raja. Perintahnya nggak pernah ditolak. Nah, maka orang yang akhlaknya baik, yang akan keluar dari dirinya adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang baik. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau orang yang akhlaknya baik, dikenal dengan akhlak baik, kemudian kok tiba-tiba ada ucapan yang tidak berkait dari dia atau ada perilaku yang tidak baik dari dia, itu pasti ada sesuatu. Nah, orang yang biasanya dermawan, gampang memberi, kok tiba-tiba ini kok nggak mau memberi, pasti ada apanya?
ada sebabnya. Sama orang yang akhlaknya buruk, misalnya pelit, dia tidak akan memberi kecuali ada sesuatu yang istimewa. Ada apa dia memberi? Oh, karena ada sesuatu yang dia harapkan, misalnya. Oh, karena ada tekanan, dia baru memberi. Nah, sehingga saudara sekalian, mengatakan sesuatu itu adalah akhlak seseorang itu tidak bisa dilihat dengan 1-2 kali dia melakukannya. Orang baru sekali memberi, gak bisa kita katakan dia orang yang dermawan. Orang baru sekali memaafkan, kita gak bisa katakan dia itu orang yang penyabar. Kenapa? 1 kali itu bisa terjadi karena sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa terjadi bukan karena akhlak dia. Nah, sesuatu itu bisa dikatakan ini sudah akhlak dia, sudah karakter dia apabila dia memang kebiasaannya begitu. Kebiasaannya sedekah, kebiasaannya infak, kebiasaannya memberi. Memang itu orang dermawan, itu kebiasaan dia. Nah, dia itu kebiasaannya memaafkan. Ada apa sih dia memaafkan dan seterusnya. Ini berarti apa? Akhlak dia. Itulah akhlak dia. Nah, saudara sekalian, akhlak yang mulia di dalam Islam itu banyak sekali. Nah, kalau ada yang pernah baca-baca misalnya kitab Mausu'atul Akhlaq misalnya, atau kitab Nadratul Naim misalnya, kitab-kitab yang merinci macam-macam akhlak, baik itu akhlak yang mulia maupun akhlak yang buruk, kita akan jumpai banyak sekali ternyata akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam. Nah, akan tetapi sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia itu ada induknya. Apa bahasa kita Kediri? Ada mbok-mbok aneh, gitu. Nah, ada mbok-mbok aneh. Nah, yang semua atau banyak akhlak-akhlak yang mulia itu menginduk kepada dia, sehingga orang yang memiliki pokok-pokok atau induk dari akhlak yang mulia ini, maka dia akan lebih mudah untuk memiliki akhlak-akhlak mulia yang merupakan cabangnya. Sebaliknya, akhlak-akhlak yang buruk juga memiliki apa tadi? Mbok-mbokan, memiliki induk, memiliki usul. Yang apabila akhlak ini dimiliki oleh seseorang, maka akhlak-akhlak buruk yang menjadi cabangnya akan mudah juga dia lakukan. Banyak perbedaan di antara ulama tentang apa saja induknya akhlak yang mulia dan apa saja induknya akhlak yang buruk. Ada ulama menyebutkan, oh itu ada 4, ada yang menyebutkan ada 5, ada yang menyebutkan ada 10, dan seterusnya. Nah, tapi apabila kita perhatikan, itu perbedaan yang sifatnya adalah tanawwu, bukan tadad. Nah, hanya berbeda dalam merinci saja. Nah,
Sebagian ulama menjadikan misalnya yang dua jadi satu, yang tiga dikumpulkan dalam satu kalimat, akhirnya dia lebih ringkas. Sebagian ulama merincinya lebih dan dianggap semuanya sebagai usul. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak berpengaruh, sebenarnya tidak berpengaruh. Nah, hanya metode dalam menjelaskan saja, hanya perbedaan metode dalam menjelaskan saja. Baik, di sini kita akan ambil salah satu saja. Kita ambil pendapat ulama yang menyebutkan pokok akhlak-akhlak yang mulia itu ada 4. Nah, ulama yang lain nyebutnya lebih banyak. Baik, kita ambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa akhlak yang mulia itu pokoknya ada 4, pangkalnya ada 4. Nah, ini diantaranya adalah pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, akhlak yang mulia itu menurut dia dan ulama-ulama yang sependapat pokoknya ada 4. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah iffah. Iffah itu terjaga atau menghindari hal-hal yang buruk, namanya iffah. Yang kedua adalah syaja'ah, keberanian, kendel. Yang keempat adalah adil. Baik, jadi dasar semua akhlak-akhlak yang terpuji itu adalah 4 ini. Semua akhlak-akhlak yang mulia itu dasarnya tidak keluar dari 4 ini. Ada kalanya karena dia orang yang punya sifat sabar, ada kalanya dia itu orang yang punya sifat iffah, ada kalanya dia itu adalah orang yang pemberani, ada kalanya karena dia adalah orang yang adil. Baik. Nah, lalu beliau menjelaskan sabar misalnya. Sabar itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang tidak semestinya, atau menahan diri untuk berada dalam hal yang seharusnya. Itu namanya sabar. Nah, sabar itu Ibnu Qayyim mengatakan akan membawa seseorang ke sifat misalnya ihtimalul makarih, mampu menghadapi, mampu menerima dengan lapang hal-hal yang tidak disenangi. Orang dengan sifat sabar misalnya berjumpa dengan hal-hal yang tidak disenangi, dia akan mudah untuk menjalaninya, dia akan mudah untuk menghadapinya. Usaha gagal,
Masalah besar buat orang yang sabar bukan masalah yang besar. Nah, dilakukan tidak baik oleh temannya atau keluarganya atau teman kerjanya, siapa saja. Nah, bukan masalah besar buat orang yang sabar. Nah, jadi dengan sabar orang dapat menghadapi dengan baik hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini akhlak yang mulia atau bukan? Nah, akhlak yang mulia. Kemampuan seseorang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik. Sifat sabar juga akan mendorong seseorang untuk menahan marah. Baik. Karena sifatnya apa? Sabar. Menahan marah itu sifat yang mulia, disebutkan dalam Al-Quran di mana? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kepada orang lain. Sifat yang sangat mulia yang pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, seorang mukmin atau simpanan pahala yang diperoleh oleh seorang mukmin karena menahan amarah itu adalah simpanan pahala yang paling besar di hari kiamat. Nah, orang yang sabar ketika datang sebab-sebab kemarahan, dia mudah untuk menahan amarahnya. Kenapa? Sabar itu sifat dia. Nah, tapi itu dikatakan sabar apabila apa? Sebab kemarahannya itu ada, itu ya. Kalau nggak ada sebab yang menjadikan marah, seseorang mengklaim sabar, nah, atau dia nggak marah, apa itu orang sabar? Hah? Enggak, nggak ada penyebab marahnya kok. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada yang nonyotok kanan, ini namanya orang sabar. Nah, nggak ada apa-apa, aku sabar kok. Bukan. Baik. Sifat sabar itu mendorong seseorang untuk menahan diri dari menyakiti. Nah, kenapa sih orang menyakiti itu? Misalnya ngomong jelek, ya kan? Atau menyakiti dengan fisik misalnya. Penyebabnya karena apa? Seringnya karena apa? Karena marah. Nah, sebabnya keringnya karena marah. Nah, begitu marah, omongan-omongan yang kotor keluar semua. Isinya kebun binatang itu keluar semua. Nah, gitu. Begitu marah, apa yang ada dekat dengan dia dipukul dan seterusnya. Nah, orang yang sabar, dia akan punya kemampuan untuk apa? Menahan diri dari menyakiti. Ini akhlak yang mulia ini. Nah, karena menyakiti kita tahu tadi, nah, bisa menjadikan seseorang bangkrut, ya enggak? Nah, sifat sabar akan mendorong seseorang memiliki sifat
bijaksana, tidak mudah menvonis, tidak mudah dendam, tidak mudah menilai buruk. Dari mana sifat yang sabar? Sifat yang sabar membuat seseorang cenderung berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berbicara, mendorong dia untuk lembut dalam tutur katanya, tidak gerusa-gerusu dalam perbuatannya, ya kan? Nah, itu kalau di dalam bahasa sunnah itu namanya sifat apa? Ar-rifqu. Nah, ar-rifqu itu tidak gerusa-gerusu dalam berbuat, lembut dalam tutur kata, itu namanya ar-rifqu. Itu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah bersama dengan rombongan tamu-tamu yang lain. Begitu sampai di Madinah, teman-temannya ini karena kuatnya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sampai langsung berhambur mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, pengen cepat salaman, pengen apa. Ada satu orang begitu datang, dia pergi mandi dulu, ganti pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian. Nah, kemudian baru datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ada dua hal dalam dirimu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Sifat pelan-pelan dan rifq itu tadi. Nah, dua sifat itu yang Allah senangi darimu. Benar. Yang pertama itu teman-teman dia nggak salah juga kan. Nah, mereka pengen cepat bertemu dengan Rasulullah SAW, pengen cepat salam. Karena apa? Dorongan rindu, dorongan cinta. Mereka datang dari jauh, itu tujuannya adalah bertemu Rasul. Nah, tapi yang dia ini gimana? Nah, bertemu Rasul itu harus dalam kondisi yang paling baik. Nah, dia mandi dulu. Nah, dia berdandan dulu, pakai wangi-wangian. Nah, yang lainnya duduk di sekitar Rasulullah SAW dengan kondisi lusuh, kotor, bau. Dia duduk bersama Rasulullah SAW dengan kondisi bersih, rapi, dan wangi. Nah, sifat-sifat seperti ini semuanya turun dari mana, atau lahir dari sifat apa itu? Sifat sabar. Baik. Akhlak yang kedua yang menjadi sumber dari akhlak-akhlak yang mulia adalah iffah. Apa iffah tadi? Kalau dalam bahasa kita sering terjemahkan terjaga, karekso. Kalau orang Jawa bilang apa? Karekso. Baik. Nah, apa tadi artinya? Nah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik atau bahkan hanya tidak pantas. Nah, sifat-sifat seperti ini akan mendorong seseorang misalnya malu untuk berbuat dosa. Ya enggak? Nah, dia mau berbuat dosa itu malu. Padahal malu itu ibadah. Al-haya'u
iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Nah, orang yang punya sifat iffah, begitu mau berbuat dosa, berbuat yang haram, malu saya. Bukan hanya malu kepada temannya, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat iffah, misalnya mau khianat. Khianat itu apa? Merusak amanah. Nah, merusak amanah itu apa misalnya? Korupsi. Nah, dia malu. Kenapa? Dia punya sifat apa? Iffah. Dia mau curang, malu. Nah, bahkan hal yang jujur misalnya, tapi itu tidak baik, dia juga malu. Misalnya menggantungkan diri kepada orang lain, minta kepada orang lain. Nah, malu dia. Itu semuanya yang mendorong sifat apa? Iffah. Sifat iffah. Nah, tapi ketika sifat ini hilang, coba, orang itu ada yang gampang banget, dikit-dikit ngeluh ke teman, minta bantuan. Itu kehilangan sifat apa itu? Iffah. Itu sifat iffah. Orang yang memiliki sifat iffah, minta sekecil apapun dia pertimbangkan, dia malu. Contoh di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang pernah ditegur oleh Rasulullah karena minta. Sejak itu dia berjanji kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah minta. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan janji dia kepada Rasulullah dan menyaksikan perilaku dia setelah itu mengatakan gimana? Dia itu sampai-sampai naik kuda, cambuknya jatuh. Kalau mau minta tolong, ringan apa enggak? Tolong ambilkan cambuk saya, gitu kan? Gak mau dia. Nah, dia gak mau. Minta sekecil apapun dia gak mau. Karena apa? Iffah. Karena sifat iffah tadi. Nah, hal-hal yang gak pantas dia mau kerjakan malu. Hal-hal yang gak pantas dia kerjakan malu. Apalagi sampai itu haram. Nah, mau meninggalkan kewajiban, malu dia. Nah, sholat sampai ketinggalan, malu. Bukan malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengar azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Kira-kira sampai jam berapa? Biasanya kira-kira sampai jam berapa? Jangan sampai memberatkan lingkungan. Baik. Baik. Kita beralih ke induknya akhlak yang ketiga. Apa itu? Syaja'ah, pemberani. Nah, sifat pemberani atau akhlak pemberani ini juga menjadi induk dari buahnya akhlak-akhlak yang mulia. Misal, orang dermawan, orang yang mau infak, itu butuh keberanian atau tidak? Nah, orang yang nggak mau infak, takut infak, itu karena takut apa? Hah? Takut kekurangan, takut miskin, ya enggak? Nah, maka untuk menjadi dermawan, orang itu butuh keberanian. Nah, orang yang berani, dia nggak takut dengan sedekahnya dia akan menjadi miskin, dengan sedekahnya dia akan menjadi bangkrut. Nah, berkorban untuk kebaikan, berkorban untuk kebenaran, itu butuh apa itu? Butuh keberanian. Butuh keberanian. Orang memilih berada di atas jalan yang benar, akhlak yang mulia enggak? Teguh di atas jalan yang benar, itu akhlak yang mulia atau tidak? Nah, akhlak mulia itu butuh keberanian atau tidak? Nah, butuh keberanian. Karena apa? Karena terkadang jalan yang benar itu sepi. Sepi. Nah, yang lewat sedikit. Nah, seringnya begitu. Sering terjadi begitu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, engkau akan tersesat dari jalan Allah. Sehingga seringkali jalan kebenaran itu sepi. Nah, bahkan tidak hanya sepi, sudah sepi banyak yang musuhi. Nah, milih di sini ini butuh apa? Butuh keberanian. Butuh keberanian. Nah, orang jihad sampai mengorbankan jiwanya, sampai mengorbankan harta bendanya, itu semuanya butuh keberanian. Butuh keberanian. Nah, orang mau adil, kadang butuh keberanian. Kenapa? Misalnya, nah, ketika kita menghadapi masalah atau disuruh mensikapi suatu masalah, ternyata apa? Yang benar itu pihak yang lemah. Nah, yang salah pihak yang kuat. Untuk teguh dengan keadilan butuh keberanian atau tidak? Butuh dengan keberanian. Nah, yang berikutnya, adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang benar benar, yang salah
salah. Yang punya hak harus diberi haknya. Yang mengambil hak harus diambil. Nah, orang yang jujur mengakui yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu namanya sifat apa? Adil. Nah, orang yang insaf, fair, nah, dalam menceritakan kebaikan dan keburukan, itu namanya apa? Adil. Nah, itu namanya adil. Nah, orang yang insaf, yang fair dalam berdiskusi, dalam berdebat, itu namanya adalah apa? Adil. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi bahwa sifat-sifat yang mulia atau akhlak-akhlak yang mulia itu tidak keluar dari 4 akhlak ini. Nah, maka karena ini sangat penting, ya, 4 sifat ini yang harus kita perhatikan, berusaha kita tumbuhkan dalam diri kita. Nah, ketika 4 dasar ini sudah tumbuh dalam diri kita, maka semua sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia akan menyusul. Akan apa? Menyusul. Nah, semua sifat-sifat yang mulia akan menyusul. Nah, hilangnya akhlak-akhlak yang mulia itu biasanya karena lemahnya atau kurangnya 4 dasar ini. Baik, kita beralih ke yang kebalikannya. Apa itu? Akhlak yang buruk. Nah, atau akhlak yang hina. Nah, akhlak yang hina juga memiliki apa tadi? Usul, memiliki induk, memiliki pangkal. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan induk dari akhlak yang buruk itu juga ada 4. Ada berapa? 4 juga. Yang pertama adalah kebodohan, bodoh. Nah, yang kedua adalah zalim, aniaya. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat adalah marah. Nah, jadi semua karakter-karakter buruk itu bersumber dari 4 ini. Yang pertama, kebodohan. Kenapa kebodohan menjadi pangkal semua akhlak yang buruk? Karena kebodohan itu akan menampakkan kepada orang yang bodoh, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu karena apa itu? Kebodohan. Nah, dengan kebodohan orang bisa melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Dengan kebodohan orang bisa melihat yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah, dan seterusnya. Nah, maka ini akan menimbulkan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Nah, bisa jadi dia nanti merasa benar, hebat dengan kesombongan yang dia miliki. Dia bisa jadi nanti akan apa? Merasa benar, merasa bangga dengan sifat pelitnya. Dia akan merasa benar, merasa bangga kalau dia menang walaupun dia salah, dan seterusnya. Nah, ini karena sifat apa? Bodoh itu tadi. Nah, ini sifat bodoh. Maka hati-hati. Nah, kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Nah,
obatnya adalah ilmu Al-Quran dan sunnah. Baik. Yang kedua adalah zalim. Zalim itu apa? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ketika zalim itu menjadi karakter seseorang, maka dia akan banyak melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ibadah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dengan karakter zalim, memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang yang zalim misalnya mencaci orang yang seharusnya dipuji, memuji orang yang seharusnya diingatkan. Nah, itu karakter kezaliman dia. Nah, orang yang berbuat zalim, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah, tapi dia sengaja melakukannya. Baik. Yang ketiga adalah syahwat. Nah, syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini dia akan misalnya melahirkan sifat pelit. Itu dorongan apa itu? Hawa nafsu. Tamak, itu dorongan hawa nafsu. Baik. Nah, tidak menghindari hal-hal yang buruk, berbuat maksiat, zina dan yang lain-lainnya, riba. Nah, itu semua adalah dorongan hawa nafsu. Baik. Yang terakhir adalah ghadab. Apa tadi? Marah. Nah, marah ini misalnya dia cabangnya adalah sombong, dendam, hasad, zalim. Nah, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan safah. Nah, itu juga penyebabnya adalah apa? Marah. Lahir dari marah. Nah, kemudian saudara sekalian, yang menjadi pokok dari semua akhlak-akhlak yang buruk tadi, ada dua. Apa itu? Ifratun nafsi fil dha'fi wa ifratuha fil quwwah. Orang terlalu lemah atau terlalu kuat. Orang terlalu lemah atau terlalu kuat. Itu menimbulkan apa? Akhlak-akhlak yang buruk tadi. Orang terlalu apa? Lemah. Kalau kita bicara lemah itu bukan lemah apa? Fisik ya. Atau lemah finansial, bukan. Lemahnya apa? Kejiwaan, lemahnya kejiwaan. Ini menjadikan orang pelit, melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Itu karena apa? Itu kejiwaan yang terlalu lemah, penakut. Begitu juga orang yang berlebihan dalam kekuatannya, itu juga sama. Merasa pokoknya apa sing gak iso tak lakoni. Apa sing gak iso tak kerjani. Itu akan menjadikan apa? Orang itu melakukan akhlak-akhlak yang buruk. Makanya coba. Penyebab orang itu sombong itu apa? Kekuatan. Kekuatan ilmu. Orang pintar banyak sombong.
Nah, orang pintar banyak sombong. Baik, kuat ototnya. Kenapa orang petentang-petenteng? Petentang-petenteng itu sombong nggak? Sombong. Nah itu kenapa? Karena merasa ototnya kuat. Nah, orang semena-mena, kenapa? Dia punya kekuatan jabatan, kekuatan harta, merasa semuanya itu bisa diatur kalau ada uang. Nah, jadi makanya ketika ada hal-hal yang menjadikan seseorang memiliki akhlak yang buruk, ini harus hati-hati. Kalau kita oleh Allah ditakdirkan misalnya kaya, hati-hati itu jangan sampai sombong. Kalau Allah takdirkan kita banyak ilmu, hati-hati lo jangan sampai sombong. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang yang ototnya kuat, hati-hati lo jangan sampai sombong. Kalau Allah beri kita jabatan, beri kita ketokohan, hati-hati jangan sampai sombong. Karena ini sumbernya kesombongan dari sini. Nah, kezaliman juga nanti dari sini. Kezaliman juga nanti dari sini. Nah, orang merasa punya jabatan semena-mena, merasa punya harta banyak semena-mena, merasa ototnya kuat semena-mena, merasa pinter juga semena-mena. Nah, jadi saudara sekalian, itulah yang dapat kita bahas tentang pokok-pokok akhlak yang mulia maupun pokok-pokok akhlak yang buruk. Nah, sebelumnya saudara sekalian, saya hampir lupa. Akhlak itu ada kalanya dia adalah jibiliyun. Jibiliyun itu gimana? Bawaan. Allah ciptakan dia dengan karakter itu. Ada orang itu yang memang sejak lahir itu ya karakternya pemberani, karakternya sabar, karakternya iffah, itu sejak lahir seperti itu. Nah, tapi juga ada yang kasbi. Apa kasbi? Nah, itu diperoleh dengan usaha. Nah, itu diperoleh dengan apa? Usaha. Nah, sehingga saudara sekalian, ketika kita mungkin menjumpai dalam diri kita itu akhlak yang mulia itu kurang, maka kita bisa untuk melatihnya. Kita bisa untuk melatihnya. Saya ini orangnya kurang adil misalnya, kita bisa berlatih untuk menjadi orang yang adil. Saya itu orangnya kurang sabar, kita bisa melatih diri untuk sabar. Nah, saya ini orangnya penakut, kita bisa berlatih untuk menjadi orang yang pemberani, dan seterusnya. Sehingga jangan dijadikan sebagai alasan karakterku emang kayak gini kok. Nah, kamu bisa berlatih. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila kita jumpai ada akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, kita juga bisa melatihnya. Nah, melatih untuk apa? Untuk menghilangkan akhlak tersebut. Misalnya saya itu orangnya pemarah misalnya, itu bisa dilatih kok. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan marah. Kalau kita mau berusaha keras, Allah akan tunjukkan. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berlatih untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Nah, orang yang bodoh bisa belajar atau tidak? Bisa. Nah, bisa. Nah, dan diketahui saudara sekalian,
orang bodoh itu ada dua macam. Satu, orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu, apabila dia berbuat salah karena ketidaktahuannya, Allah maafkan atau tidak? Allah maafkan. Yang kedua adalah orang yang tidak mau tahu. Nah, orang yang tidak mau tahu, kesalahannya tidak dimaafkan. Nah, kesalahannya tidak dimaafkan. Nah, jadi kalau kita merasa bodoh, maka kita harus belajar. Nah, karena bagaimanapun kebodohan itu adalah akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang buruk. Nah, makanya kita harus berusaha untuk menghilangkannya, memeranginya. Ta'allam wa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Nah, belajarlah. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan keadaan pintar. Dan orang yang bodoh itu tidak seperti orang yang berilmu. Baik saudara sekalian, pembahasan kita cukup sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh ada pertanyaan Pak Ustadz? Silakan, satu saja. Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Kayaknya perasaannya sama dengan saya. Baik. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.